Bangun tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dini? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Bu Lela, ngomong-ngomong ini lagi luang waktunya nggak? Lagi nggak ngajar nih kebetulan. Ada apa ya Bu Dini? Boleh mengganggu waktunya sebentar? Ada yang mau diobrolin nih sama Bu Lela? Boleh. Mangga Bu Din. Apa? Oke, gini Bu Lela, sebetulnya saya tuh lagi kebingungan ya. Saya tuh menghadapi masalah sih, menurut saya sih masalah dalam pembelajaran Bu. Mhm. Barangkali nanti Bu Lela bisa bantu. Mhm. Jadi, oh Ibu itu sebenarnya ada kesulitan. Nah, kira-kira kesulitan apa sih Bu yang Ibu risaukan? Barangkali ya kita bisa sharing lah. Iya Silahkan. Bu, saya tuh ini Bu di kelas ya Bu ya, menghadapi beberapa anak yang memang terlihat itu mengalami kesulitan belajar. Mereka seringkali tidak nyaman belajarnya, tidak aktif gitu, kurang semangat. Udah gitu selalu tertinggal, Bu, dari tugas-tugasnya tertinggal. Kemudian kalaupun mereka selesai, waktunya selalu lebih lambat dan hasilnya tidak maksimal, tidak hasilnya jelek gitu, Bu. Saya tuh bingung sebetulnya pengennya target sasarannya semua bisa berhasil, tapi ternyata ada saja kendalanya, Bu. Oh, betul. Baiklah, yang mungkin yang akan Ibu diskusikan dengan saya itu tentang kesulitan belajar yang dihadapi anak Ibu ya. Iya, Bu. Eee, oke, kira-kira dari percakapan ini, apa sih yang Ibu Dini harapkan? Harapan saya mudah-mudahan dengan bersharing ya, dengan terbuka sama Ibu, saya mendapatkan sedikit pencerahan harus seperti apa menangani permasalahan seperti tadi, Bu. Tuh. Oke, eee, kita coba deh ya, Bu, ya, bareng-bareng. Nah, kalau bisa coba Ibu ceritakan lebih detail, seperti apa sih permasalahan yang Ibu hadapi? Iya, jadi gini Bu, saya itu ada hampir 4 orang anak ya. 4 orang anak itu memang saya lihat mereka selalu tertinggal. Tertinggal pembelajarannya, tugas-tugasnya, kalau hasil-hasil ulangannya juga selalu jelek gitu. Dari segi keaktifan belajarnya juga mereka ya kurang aktif, bahkan kurang semangat gitu, Bu. Itu sih inti Oh permasalahannya. oh begitu ya, Bu, ya. Menurut Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka kurang aktif atau sulit belajar seperti yang, Ibu ungkapkan tadi? Iya, Bu. Saya kan sering juga ya melakukan pendekatan dengan mereka. Saya pantau, saya lihat, ternyata memang rata-rata dari keempat anak itu memang mereka kemampuan dasar baca tulis hitungnya sendiri termasuk masih kurang, Bu. Bahkan ada satu anak yang sangat eh, tertinggal sekali untuk ukuran kelas 4, dia masih belum bisa membedakan huruf. Mungkin menurut saya hal tersebut karena penguasaan dasar mereka masih lemah, ya jangankan untuk mengejar penguasaan materi, tentunya mereka akan sedikit tergusur gitu, Bu. Iya. Jadi kalau saya amati sih memang dari kemampuan dasarnya sendiri mereka kurang. Ya, betul, Bu, setuju. Jadi, kemampuan literasi, baik membaca atau menulis itu kan suatu kemampuan awal ya, apalagi Ibu mengajar di kelas 4. Biasanya anak itu kan atau murid Ibu tuh dituntut harus sudah bisa menguasai tulis dan baca. Tapi kebetulan ada beberapa anak yang memang kesulitan dalam, menulis dan membaca. Nah, selain itu, kira-kira apalagi sih Bu yang menyebabkan kesulitan membaca selain kemampuan literasinya yang tadi Ibu sebutkan? Nah, tadi mungkin karena salah satu faktornya juga
kan namanya proses belajar tidak hanya di sekolah ya, waktu kita hanya terbatas di sekolah. Apalagi ini anak-anak saya itu kan, terkena dampak dari corona, yang harusnya tadinya 2 Mmm, tahun di kelas mhm, dasar 1, 2 itu mendapatkan bimbingan yang ekstra, ternyata mereka kan, belajarnya tidak efektif selama daring di rumah. Nah, kemungkinan di situ, ada juga peran-peran orang tua yang terabaikan gitu. Jadi memang, hal yang mempengaruhi mereka ya bimbingan orang tua tentunya. Itu Bu, kemungkinannya. oke. Jadi selain kemampuan tadi juga ada, peran orang tua ya dalam Iya. membimbing belajar anak. Nah, selain itu juga menurut Ibu nih, dalam pembelajaran misalnya di kelas, apa sih mungkin yang telah Ibu lakukan, misalnya upaya-upaya apa supaya bisa menarik minat anak belajar atau mengatasi kesulitan belajar murid tersebut bagaimana, Bu? Apa yang mungkin telah Ibu upayakan? Kalau yang saya upayakan sih, pernah ya Bu, cuman mungkin kurang maksimal, nanti insya Allah akan saya Mhm, maksimalkan lagi. Karena mereka itu saya pantau memang tidak bisa disamakan dengan teman-temannya yang sudah kemampuannya di atas mereka, otomatis mhm, mereka butuh pelayanan khusus. Ya, mmm, kemungkinan saya juga akan membuat, pembelajarannya juga yang berdiferensiasi Bu, akan nah, mengakomodir juga kesiapan belajar mereka. Kemudian biar mereka juga merasa tertantang dan antusias, insya Allah saya juga akan menggunakan model-model pembelajaran yang, eee, interaktif gitu, yang menyenangkan bagi anak-anakku. aduh setuju sekali tuh, Bu, ya. Nah, untuk pembelajaran yang telah Ibu lakukan ini terkait pembelajaran jika ada skala, antara rentang 1 sampai 10, nah pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu kira-kira berada di rentan skala berapa nih, dinilai berapa nih, Bu? Nah, ini dia ya, Bu, ya, karena keterbatasan dan juga mungkin kemampuan saya mungkin masih belum, continue menerapkan hal itu. Mungkin ada di sekitar, angka 7, Bu. Insyaallah Angka lah ke depannya akan saya tingkatkan lagi. Oke. Menurut Ibu, pembelajaran yang telah Ibu lakukan berada di angka 7 jika dikasih skala rentan 1 sampai 10. Nah, ap apakah Ibu ada harapan untuk, terhadap, rentan tersebut, rentang nilai tersebut? Apa yang akan yang Ibu harapkan? Iya, harapannya saya juga dengan diberikan tadi amanah anak-anak yang memiliki, pendampingan khusus, otomatis menjadi suatu tantangan buat saya untuk jauh Betul, lebih meningkatkan kompetensi diri saya sebagai guru tentunya. Harapannya saya akan, meningkatkan, caranya bagaimana memberikan pembelajaran yang memberikan layanan, bagi semua murid gitu, Bu. Insya Allah betul. meningkatkan diri juga dan mengasah mereka juga, membimbing mereka. Betul, Bu. Memang kita harus berpusat pada murid ya, pembelajarannya saya setuju sekali terhadap, yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang tadi Ibu ternyata dari pembicaraan yang saya simak tadi tuh Ibu udah ada usaha tuh seperti kayak untuk layanan khusus, untuk kesulitan, membaca dan menulis, lalu ada berdiferensiasi, lalu ada, berkomunikasi, berperan dengan orang tua, itu sudah bagus sekali menurut saya, Bu, itu. Nah, kira-kira ke depannya nih Ibu, apa apa yang akan Ibu rencanakan nih untuk memperbaiki atau mencari solusi permasalahan Ibu itu seperti apa ke depannya? Insya Allah Bu, tadi saya akan, mulai penjadwalan ya. Saya akan jadwalkan deh pendampingan khusus seperti apa yang dibutuhkan anak ini, karena memang tadi basic-nya kan belum bisa. Mungkin Mhm, saya akan jadwalkan di luar jam pelajaran, gitu. Tapi mhm, sebelum itu tentunya saya komunikasikan juga dengan orang tuanya, agar bersinergi, jadi di rumah juga sama-sama berlatih, gitu. Nah, kemudian, untuk penerapan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, saya tentunya bersinergi juga dengan teman-teman, dengan rekan sejawat untuk memantau sejauh mana sih efektivitas pembelajaran saya di kelas. Mungkin, dengan terbuka, insya Allah saya bisa merefleksi, mendapatkan umpan balik dari rekan untuk kegiatan pembelajaran saya. Itu Bu rencananya. wah bagus sekali tuh Bu, solusinya melalui itu
kita juga perlu kolaborasi ya Bu ya. Kita juga perlu pemrograman yang detail, yang jelas. Lalu kita juga harus melakukan apa sih kayak penggalian potensi murid ya Bu ya, supaya bisa berjalan bersinergi. Nah itu setuju sekali nih, bagus sekali idenya. Nah kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan barusan? Insya Allah Bu, segera deh saya akan terapkan tadi rencana saya. Betul sekali. Kita juga harus kuat ya Bu ya, misalnya untuk dan bisa merencanakan sesuatu ke depannya dengan jelas ya. Oke, nah tadi saya sudah dengar nih rencana aksi dari Ibu. Kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ya, yang membantu saya tentunya tadi dengan izin kepala sekolah ya, untuk berkomunikasi dengan orang tua, tentunya ada muridnya sendiri, ada rekan-rekan juga yang memantau pembelajaran saya dan memberi masukan, dan tentunya ada orang tua, gitu Bu. Oke, bagus sekali, saya setuju dengan Ibu. Nah, ini ya Bu ya, kalau untuk rencana ke depannya, gimana sih Bu cara Ibu berkomitmen kepada diri Ibu untuk menjalankan rencana yang telah Ibu buat? Ya, tadi Bu, dengan cara membuat planning tentunya ya, planning yang tadi kan kita membuat rencana tindak lanjut nih dari kegiatan saya sesudah ini, apa yang harus saya butuhkan, apa yang harus dieksekusi, seperti apa tindakan yang diberikan kepada anak, kemudian kapan saya menentukan kolaborasi dengan orang tua, itu insya Allah akan saya catat, mudah-mudahan menjadi suatu pengingat buat saya bahwa saya harus melaksanakan ini dengan penuh komitmen gitu. Betul Bu, setuju sekali. Komitmen dan jangan lupa konsistensi diri ya Bu ya, betul. Jikalau memang ada kendala-kendala, kita harus kembali lagi ke tujuan kita, bahwa tujuan yang baik itu memang harus lurus kitanya, harus kuat untuk menjalankan rencana tadi. Nah, itu menurut saya rencana Ibu serta komitmen Ibu untuk menjalankan rencana itu udah merupakan suatu solusi buat permasalahan Ibu. Nah, sekarang bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah percakapan dengan Lela tadi, berdiskusi, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Bu Lela, terima kasih loh sudah mau berbagi dengan saya. Sekarang alhamdulillah perasaan saya sudah sedikit lega, sudah sedikit ada pencerahan, ternyata yang saya pikirkan itu tidak seberat seperti apa yang saya bayangkan. Terima kasih Bu Lela. Betul Bu, kita harus percaya kalau setiap permasalahan pasti ada solusinya. Dan di sini saya hanya membantu, sebetulnya Ibu loh yang mencari solusi sendiri. Ibu udah hebat. Saya doakan semoga rencana Ibu untuk membantu murid-murid yang kesulitan belajar itu sukses ya Bu ya. Nanti boleh nggak seminggu kemudian nih kita ngobrol-ngobrol lagi ke depannya, biar saya tahu nih bagaimana mau menunggu nih kabar baik hasil dari rencana Ibu itu bagaimana, boleh nggak? Boleh Bu, dengan senang hati. Aduh, kan kita juga bisa berbagi praktik baik ya Bu ya. Saya juga mungkin bisa menerapkan rencana yang Ibu tadi, solusi yang Ibu sampaikan itu jikalau saya mendapati permasalahan yang sama. Oke. Makasih banyak Bu Lela ya. Sampai ketemu lagi Bu Lela. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga buat Bu Nini sharing ilmunya. Sehat-sehat selalu Bu Nin. Ya Bu, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.